Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin drain oli Petronas Sprinta ya. Kayak udah glitter ya. Kondisi olinya bikin suara agak kasar walau nggak banyak ya. Terus 214 km. Ya, jadi poinnya Petronas Sprinta diganti karena iya kalah sama View Delusion. Mau bagaimana lagi lah, kentalannya 10W40 encer ya, penulis nggak cocok untuk pakai oli encer. Suara trik-trikannya bisa mulai banter, males dengarkan. Untuk oli penggantinya ini pakai oli campuran macam-macam buh wae. Kali ini penulis mau buat oli sementaranya untuk NMAX ya, karena oli apa caranya, oli Petronas Sprintanya sudah habis dan penulis nggak boleh pakai yang terlalu bagus karena lagi coba aditif. Penulis makanya mau nyampur sisa-sisa oli ya. Ini entah wis lupa sisa oli apa aja nih. Yang kiri salah satunya ada BM1 juga, kayaknya sih campur itu juga ya. Ya apa minyak goreng apa frying pot ya, belum. Wes campur lagi, apalagi yang masih ada ya. Ini Moletek, ini Evalup 2T. Sampai sini wis nggak diuji oli lagi. Lokeo masih kurang ya. Nah, apalagi ya, oh iya ini ada bekasnya Neos ya. Wes kayaknya udah ya. Sisa sama satu lagi kok. Oh ini sprintanya masih ada. Wes itu wes penulis pakai ini olinya campuran macam-macam ya. Berani nyampur macam-macam. Iya, karena jarang ada larangan ya. Wes coba itu udah campuran macam-macam wes, kecuali yang apa Meditran, Mesran. Wes coba aja nanti ya. Jadi sisa-sisa oli yang 1 liter yang penulis nggak pakai, penulis tuang semua di sini. Sama ada frying pot cukup banyak juga, mungkin ya sekitar 50-100 ml lah frying potnya ya. Sini mau penulis pakai ya. Ini alasan mengapa kok pakai oli campuran ini karena ya mau untuk
transisinya redline, terus sekarang ini lagi coba aditif oli, aditif bensin Akaso. Nggak pingin olinya terlalu mumpuni, jadi pakai campuran lain. Ini termasuk ada oli BM1 Eneos yang jelek kualitasnya, kita campur lah, lihat nanti. Olinya kental sekali ya, apa karena Panvita Frankfurtnya ya. Ya wes lah, nanti penulis laporkan hasilnya besok ya. Nanti wes, nanti awal pakai ini. Jadi kali ini penulis sudah ganti oli. Jadi karena oli Petronas Sprintanya itu sudah sudah terlalu cair. Jadi ya karena memang motornya Fuel Illusion, Petronas Sprintanya udah cair. Jadinya udah cair. Yang pertama suara kelitikan gitu ya. Jadi makin keras. Yang kedua maksudnya makin banyak ya. Kalau biasanya terbatas kecepatan 50 40-an, itu sampai kecepatan 20 10 juga bunyi. Terus suara asak-asak juga makin keras. Terus itu terjadi mulai dari ketika berangkat juga sudah mulai kedengar. Makin lama makin kedengar. Kalau olinya masih sip, waktu berangkat pertama masih halus. Yaitu ciri ketika aditifnya habis ya. Jadi kalau oli sudah nggak mampu lagi mencegah gesekan kan gesekan akan terjadi terus, dan kalau terjadi terus ya aditifnya akan habis lah. Aditif itu problemnya adalah karena ketika mesin sudah dingin, aditifnya juga rontok, nggak bekerja lagi, kecuali yang macam Sado Revitalizan gitu ya, tapi itu beda lagi kan. Jadi ya Petronas Sprinta sebenarnya bagus, cuma kayak enceran untuk penulis. Kalau dibandingkan dengan Castrol GPS, kita nggak bicara soal kekentangan, rasanya kok lebih awet Castrol GPS ya. Karena Castrol GPS hampir 2000 km masih lumayan halus. Itu seandainya penulis teruskan 3000 pun no problem ya. Kalau membandingkan dengan suara kasarnya Petronas Sprinta, apalagi dengan membandingkan suara kasarnya BM1 dan Eneos. Tapi sekarang penulis pakai campuran macam-macam. Campuran antara macam-macam ya. Pokoknya oli-oli sisa-sisa, termasuk ini ada Unil opalnya. Apa sih BM bukan Nesran SE40. Nah, oli-oli sebelumnya apa? Unil opal, Eneos, Sprinta, Evalup Geo dan Evalup Molitech. Ada Frankfurt Palempitanya, cukup banyak juga. Sama oli apa lagi ya yang sisa-sisa kemarin, saya lupa lah.
ya mungkin karena campuran oli-oli ya, aditifnya jadi komplit ya, lumayan lah. Kalau bahan oline amburadul, tapi dari sisi aditif kan ada masing-masing kecil jadi komplit. Ini halus nih, RPM rendah halus, RPM atas lumayan halus, tapi mungkin ketahanan ya, soalnya olinya bukan oli yang tahan semua. Pakai oli campuran gini mungkin ada yang wah dan campur oli itu nggak boleh gitu. Ya kalau untuk penulis sendiri sih ya, selama olinya untuk oli mesin no problem, selama olinya itu didesain untuk kendaraan no problem. Iya, beberapa hari terakhir ini penulis nggak pernah bisa kencang ya, apa tenaganya wis bener-bener hilang, dirusak sama oli ya, pemakaian oli sebelumnya, jadi nggak pernah 113 lagi ya. Apa nyoba oli total habis ini. Oli totalnya nggak ada di rumah sih, tapi iya ya, harusnya menyempatkan nyoba oli total. Tapi rencana penulis adalah nyoba oli redline, terus habis itu nyoba oli bus ya. Wah, mungkin karena olinya campuran, kualitas sih kurang sekarang, jadi sudah mulai encer ya. Ya wis lah. Rombongan mungkin dikawal. Jadi apa tadi bicara oli nyampur ya. Ada yang ngomong aditifnya bisa nggak kompatibel satu sama lain. Mungkin ada ya. Tapi selama ini yang penulis tahu konflik itu, yang pertama adalah ketika satu aditif jumlahnya berlebihan. Yang kedua adalah antara ester dan aditif molybdenum. Tapi sebenarnya semuanya prinsipnya sama. Aditif konflik itu lebih ke aditif saling adu melapisi. Ketika anti karat itu mencoba melapisi, maka itu akan mengganggu kerja dari anti aus. Ketika anti aus mencoba melapisi permukaan logam, maka anti karatnya akan terganggu. Contoh yang paling drastis itu adalah masalahnya anti aus sekarang itu bukan anti karat, ZDDP ya. ZDDP itu adalah zat anti aus sekaligus anti karat. Jadi dia anti aus tapi juga bersifat anti karat. Ini sifat spesial dari ZDDP. Tapi oli sulit untuk menemukan zat lain yang lebih efektif dari ZDDP. ZDDP sendiri punya masalah, yaitu kalau terlalu banyak bisa mengganggu kerja platina yang ada di knalpot, sehingga catalytic converternya nggak bisa membara lagi. Kalau nggak bisa membara, gas buangnya jadi nggak bisa bersih lagi. Jadi catalytic converter butuh
catalytic converternya harus membara untuk bisa bekerja dengan baik. Kalau nggak salah gitu, yang penulis tahu itu. Dan JDDP, dan JDDP ini jadi nggak konsen. JDDP ini merusak lapisan platina ini, jadi nempel ke platinanya sehingga nggak membara, tapi mungkin jadi ireng tok mungkin ya. Jadi bara apinya jadinya udara, asap knalpot yang lewat catalytic converter nggak kena bara api, tapi kena yang hitam-hitam itu, black spot kalau nggak salah ya. Entah dari zincnya atau dari fosfornya, penulis lupa. Ini rupanya ban kempos ya, tapi nggak begitu terasa. Oh ya, harusnya ini coba uji irit juga ya. Hasil campuran oli sesuai dengan bahan-bahan oli yang dipergunakan ya. Jadi aditifnya memang oke, bikin bawah halus, atas halus. Ini halus beneran ini bawahnya. RPM bawahnya halus, RPM atasnya halus. Tapi kalau habis dipakai kencang terus dipakai pelan, suara mesin kasar, tanda bahwa ya kekentalannya turun. Jadi aditif RPM rendah itu, aditif yang kerjanya di tekanan rendah kayak ZDDP, kayak boron, itu nggak bisa kerja di tekanan tinggi. Kalau yang sebaliknya enggak ya. Kalau yang molybdenum itu setelah tekanan tinggi, tekanan rendah kerja, walau ada limitnya juga. Iya, mungkin kalau sering ya, pemirsa sering coba-coba beli, mungkin ya bisa ambil kesimpulan berbeda. Tapi sementara kesimpulan penulis seperti itu. Ya wes, sekarang apa lagi? Uji irit ya. Uji irit, nggak bisa sih, nggak bisa sekarang. Habis ini mungkin ya. Kenapa penulis resetnya di jalan? Ini karena penulis ingin ngukur maksimal ya. Jadi ngukur maksimal itu ya di reset di jalan, terus jalan beberapa kilometer, terus dilihat berapa hasilnya. Sebelumnya waktu pakai Pertamax, wah gampang banget, kecepatan segini reset itu angkanya bisa 60 berapa gitu ya, tinggi banget. Dan penulis rasanya belum pernah ngukur performa maksimalnya ya. Ini angkanya kok cuma 53 ya. Angkanya terlalu tinggi ya. Ini 58,9. Kok boros ya? Padahal oli sudah ganti, oli baru. Kalau yang biasa rekomendasi di grup besar oli kan, semua oli sama saja. Ya wis, ini semua oli tak campur. Sama saja toh. Jadi kalau angka jelek ini kalau yang orang-orang lain nggak bisa nyalakan oli, tapi kalau penulis sendiri ya mungkin ini aditifnya kakean.
reset lagi. Ini harusnya 60 ya. Oh iya, jadi 60. Cek kurang jauh. Kalau misal angka kecepatan segini meningkat, berarti ya agak geser juga. Bisa di RPM rendah iritnya. Tapi enggak sih, ini angkanya enggak begitu bagus juga. Maaf menulis panjangan dikit ya, ini cuma nunggu hasil apa jalan beberapa kilometer setelah di reset tadi. Ya turun sekarang 52,5. Lima 3,8. Ya mungkin sekitar 54 ya cocoknya ya, 54,55. Nanti pulang siang-siang lihat lagi lah berapa kilometer per liter nanti dapatnya. Ini ya wes penulis akhiri. Angkanya memang nggak bisa tinggi. Ya wes, seandainya aditif apa namanya cashew itu ada efeknya, nggak bisa benar-benar irit ya, nggak bisa bikin motor katanya 60% lebih irit, nggak bisa, nggak sesuai dengan klaim ya guys. Jadi ya sama saja lah. Mungkin ada pemilik NMAX yang lain yang ngomong, wow angka itu besar mas, angka 53 km per liter itu tinggi banget. Ya masalahnya penulis kan motornya sudah dikasih silk ya, saluran interkeluar kecil. Walau kabelnya gede, kabel 10 mm, dapat 50 km per liter itu sesuatu yang wajar. Jadi walau penulis boncengan pun ya, kalau situasi jalannya nggak ada macetnya, penulis yakin bisa dapat angka segitu. Kalau ada yang ngomong dari Sidoarjo, Probolinggo, putar-putar Surabaya dapat angka 50 km per liter pakai NMAX ya, NMAX New. Wah irit itu, entah bensinnya opo. Tapi penulis sekarang mendapatkan hal yang sama ya, jalan ya keadaan kayak gini, macetnya bukan macet jalan kampung tapi jalan besar, sehingga kecepatan minimal masih bisa 53 lah, nggak kayak kalau lewat jalan-jalan sempit kecil gitu ya. Dapat 50 gampang, ini sekarang angkanya 52,6 ya. Jadi motor penulis sekarang lebih irit daripada ketika masih baru. Ayo siapa yang nggak pingin nyoba silk? Ya wes gitu aja ya. Jadi intinya pakai aditif itu nggak makin irit, kalah jauh dengan modifikasi silk ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.